Oke, kita sambut bintang tamu kita hari ini, Kamasean Matthews. Hello. Hello. Muah. Ada daun-daun asmara. Oh iya, silakan duduk dong. Kamu apa dipanggilnya? Kamasean? Kase. Kase. Apa kabar Sean? Aku puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Tadi aku lihat di band kamu yang paling tua kayaknya ya. Asik di band ya. Di band Kamasean Yang band. lain-lain masih kayaknya muda sekali Iya, ya. kayaknya aku udah keriput sendiri ya. Oh kayaknya. iya. Nah kebetulan nih para sahabat muda, kan kita sedang membahas yang namanya inspirasi muda. Sesuai dengan namanya, artinya acara ini memberikan inspirasi buat Anda kaum muda, ya kan ya? Seperti saya dulu muda, sekarang masih muda, selamanya akan tetap muda. Ada amin? Amin. Amin. Oke. Saya mau tanya dulu sama Sean. Mohon maaf nih kalau pertanyaan agak sedikit sensitif ya. Usia kamu berapa? 20. 20 tahun. Wow, nggak jauh ya sama yang 21. 20 Gak tahun. jauh, Ya. deket banget emang sama yang Iya, 19. Sama yang 19. Kalau sama saya jauh ya. Tapi aku mau bertanya nih, kalau misalnya kan kita ngomongin masalah anak muda. 20 tahun tuh masih long way to go, artinya masih muda. Nah, kalau kamu lihat di teman-teman sekeliling kamu yang seusianya sama, ya, kira-kira apa sih yang sedang mereka problematika yang ada di kalangan anak-anak usia sepantaran kamu tuh apa? Kalau yang paling banyak dari teman-teman aku sih pasti yang jelas apa ya? Satu paling ngomongin soal pacaran kali ya. Pacarnya, terus kayak mikir. Galau ya? Galau, kegalauan, terus kayak, aduh hari ini gue mau hangout di mana aja. Oh, hari ini gue mau hangout di Bingung mana? hari ini mau post foto apa di Instagram. Oh, wow. Terus ada yang susah-susah move on Iya, gitu itu ya? kayak ya masalah-masalah yang paling penting di dunia kayaknya itu ya. Iya. Apalagi selain romansa? Apalagi problema. Ini maksudnya yang Ya, yang kalau temen kan apa ya maksudnya dia dia sekeliling aku sepantaran kan ya. kamu, heeh. Itu paling ya teman-temanku rata-rata itu sih sama kayak banyak banget teman-teman aku yang kayak masih belum tahu mereka mau ngapain. Jadi kayak mereka cuma ngejalanin ya udah kayak gitu aja tanpa punya kayak tujuan. Mereka nggak punya goals Oke, gitu. jadi nggak ada goal plus lagi kegalauan hati itu juga ada masalah keluarga gitu ada juga gak? Masalah keluarga banyak gitu. Banyak juga sih itu apa ya yang kayak mama papanya kerja. Maksudnya ya semuanya berkecukupan gitu, berkelimpahan malah. Cuman kayak orang tuanya nggak pernah punya waktu buat dia. Jadinya kayak dia lebih banyak kayak ya main-main gitu keluar. Nah kalau kamu sendiri ini tipe orang yang curhat atau dicurhatin justru oleh teman-teman kamu? Aku mungkin tipe orang yang dicurhatin kali ya. Dicurhatin. Oh berarti kamu a good Asik. listener ya. Good listener berarti. Berarti kamu good secret keeper berarti ya. Good secret keeper, iya. Soalnya aku gampang ngilangin kunci jadinya gitu. Nah, tapi kalau kamu lihat misalnya menurut kamu anak muda zaman sekarang itu seperti apa sih? Anak muda zaman sekarang, I don't know ya. Cuman kayak makin kesini emang kelihatan banget dunia makin jahat gitu. Ya, aku ngeliatnya sih sebagai pengharapan firman Tuhan gitu ya. Karena emang ya it's all written in the Bible. Cuma memang aku lihat kayaknya kok anak-anak muda zaman sekarang kayak banyak banget yang kayak malah makin terhilang, makin ya itu makin gimana ya kayak apa ya bahasanya Indonesia terpuruk. Oke. Ya, Itu yang kamu lihat ya secara yang penglihatan kamu tuh mereka karena penglihatan ya. Kayak itu banget, cenayang banget ya. Cenayang. Tapi pasti ada sisi positifnya dong. Positifnya ada sih, kayak apa ya, aku ngeliat maksudnya ya dengan zaman yang lebih modern gitu ya, kayak ini benar-benar yang globalized era, jadinya anak muda lebih punya kesempatan dan untuk speak up, and to be heard gitu. Lebih berani ya. Lebih berani, lebih vokal dan mereka ya itu dia. Tapi kadang-kadang justru kayak keberanian itu malah kalau misalnya mengarah ke negatif justru itu yang bisa bikin terpuruk gitu kan. Jadi dia maksudnya salah arah gitu ya. Makanya kayak it's ya 50-50 lah gitu. Nah kalau kamu sendiri pernah nggak mengalami maksudnya problema seperti yang kamu sebutkan tadi ya, anak-anak muda sekarang tuh kan masalahnya tuh antara
percintaan, galau, susah move on dengan keluarga dan lain-lain. Kamu pernah nggak mengalami salah satu daripada beribu-ribu masalah itu? Jangan dijawab dulu ya, Oh, iya. karena kita rehat dulu sejenak ya. Nanti kita kembali lagi dengan Kamasean Matthews. Sehat dulu ya. Apa ya? Susah diatur. Anak muda zaman sekarang itu kalau yang gue lihat itu lebih sering ke gadgeting. Jadi dimanapun, di kapanpun, setiap detik, setiap saat pasti lebih memikirkan gadgeting daripada melihat sekeliling. Anak muda itu selfish. Problem anak muda saat ini kalau saya lihat ialah anak muda terlalu egois dan terlalu memikirkan untuk dirinya sendiri. Problem yang dihadapin anak muda adalah masuknya budaya luar lewat sebuah media yang kita konsumsi. Contohnya, televisi, melalui film, musik, dan lain sebagainya. Harus bisa lebih mendisiplinkan diri dia sendiri. Misalkan tidur lebih awal. Jadi maksudnya nggak bergadang yang sampai berlarut-larut sampai jam pagi kayak gitu. Peduli dengan keadaan sekitar kita. Nggak mesti hal-hal yang besar yang harus kita lakukan, tapi dengan hal-hal yang kecil seperti kayak kita naik busway, kita lagi duduk lalu tiba-tiba ada orang tua. Tapi kita harus belajar untuk peduli sama mereka dan memberikan tempat duduk bagi mereka dan tidak memikirkan diri kita sendiri. Untuk tidak terpengaruh oleh budaya luar lewat sebuah media, be kreatif dalam mengkonsumsi media, terutama cari tayangan yang inspiratif dan memberi pengetahuan bagi teman-teman semua. Bagaimana sih caranya untuk kita nggak egois dan pikirin diri kita sendiri? Kita coba lihat di depan kaca, depan cermin, untuk apa sih kita ada di dunia ini? Kalau kita ngerti untuk apa kita ada di dunia ini, kita bukan untuk diri kita sendiri, pasti kita akan melakukan sesuatu itu untuk orang lain, dan kita tidak akan egois dan mementingkan diri kita sendiri. Kembali lagi bersama saya Marcella Lumowa yang dulu muda, sekarang masih muda, selamanya akan tetap berjiwa muda. Ada amin? Amin! Masih bersama tamu saya yang luar biasa, Kamasean atau Sean. Dan dia ini merupakan anak muda dengan prestasi yang sangat luar biasa, suaranya bagus, Amin. main musik juga pintar, Amin. akademis bagus, Amin. segalanya bagus ya. Amin. Hubungan keluarga juga baik. Asia aja yang nggak bagus. Oh sudah Oh, nggak beda. ada itu ya. Nah tapi balik lagi ke pertanyaan saya nih Sean. Kamu kan bilang tadi anak-anak zaman sekarang itu problemanya kurang lebih sama sih dengan masa-masa yang dulu ya. Kayak antara ya itu susah move on, galau, percintaan, romance, keluarga mungkin, terus tidak tahu identitas diri, goalnya nggak ada. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih mengalami hal-hal yang di atas tadi? Aku sih puji Tuhan kalau yang misalnya kayak tadi salah satu yang contohnya bermasalah dengan keluarga ya, aku nggak pernah punya, aku puji Tuhan banget diberkati dengan keluarga yang apa ya sebutannya harmonis kali ya. Jadi emang nggak pernah punya masalah dengan keluarga kayak gitu. Dan kayak kalau soal galau, Galau ya. Kamu udah punya pacar belum sih? apa itu pacar? Wis. Itu yang di S2 itu kan pacar. Itu acar. Kok pacar S2? Itu apa ya? Itu ya itulah pokoknya. Enggak sih. Oh Kak, pacar kok- Cina. Maaf Agak ya, lama faktor ya. Uban. Sebenarnya enggak, kalau aku sih prinsipnya gini, aku memang enggak pernah ini sama konsep pacaran gitu. Karena juga toh kan di firman Tuhan juga nggak pernah ada yang namanya kata pacaran. Iya. Semuanya selalu istilahnya I do believe that there's someone out there yang memang Tuhan ciptakan itu Yes. made for me, cie. Amen. Karena kan semuanya all good things are made in pairs, cie. Betul. Cuman emang istilahnya gini, why waste your time mencoba mencari seseorang yang sempurna itu, finding the perfect one, wasting your time. Istilahnya kayak sekarang ya itu orang ngabisin waktu untuk mencari the perfect one without realizing bahwa
dalam proses mencari sosok itu mereka kadang-kadang kehilangan diri mereka sendiri. Iya, betul. Dan terutama kehilangan hubungan mereka sama yang paling penting, yang sama pencipta gitu, sama Tuhan gitu. Banyak banget aku lihat teman-teman aku kayak gitu kan. Dan I thought kayak orang kayak gonta-ganti pacar gitu kan, galau terus kayak putus, nanti punya pacar baru, terus putus lagi. Kayak what's the point? Iya. Membuang-buang waktu. Membuang waktu. Betul, betul. And it's kayak pacaran tuh kan ujungnya dua. Kalau nggak putus nikah. Nah, maunya yang mana gitu kan? Jadi maksudnya gini. Betul. Jadi saya don't get into a relationship if you're not going to get married. Saya setuju. Saya setuju. Jadi kayak ya lu jangan memulai, jangan masuk ke dalam hubungan kalau misalnya karena kalau nggak mengarah ke Iya, pernikahan. iya, gitu. betul. Itu seperti ini loh, dulu waktu saya masih seumuran kamu, ketika galau masalah pasangan hidup, jadi ada kakak rohani saya bilang begini, kamu tuh kayak sebenarnya gini, kamu udah tahu baju yang kamu mau itu di lantai 3. Tapi kamu instead of kamu langsung ke lantai 3, kamu ke UG dulu, ke LG dulu, ke lantai 1 dulu. Jadi you know, itulah apa namanya hubungan begitu ya. Oke, itu kan masalah romansa alias bahasanya jadul banget Romansa ya, angkatannya ketahuan. Masalah percintaan lah ya. Tapi kalau misalnya gini, kamu bilang kan kalau anak seumuran kamu itu tidak punya goal, tidak punya visi, tidak ada destinasi yang jelas gitu. Nah, kamu sendiri sudah tahu belum sih dari dulu where are you gonna go, where are you heading to gitu, sebenarnya udah ada belum? To be honest, maksudnya aku pernah, kalau itu aku pernah ngalamin itu ya. Bukan nggak punya goal sih, cuma lebih kepada kayak What you want semacam gitu, apa yang saat kamu kadang-kadang inginkan kayak gitu ya? aku tahu apa yang aku mau gitu. Ya, Pernah aku di satu titik yang aku tahu aku mau apa, mau lakuin apa, tapi kayak I kinda lost the purpose gitu. Jadi kayak sebenarnya aku hilang ini kayak tujuan ya. mau ngapain sih? Jadi kayak ini oke, aku ngejar ini tuh buat apa? Terus apa yang kamu lakukan? Kayak gitu, tetap aja kayak yang aku lakukan ini sebenarnya kedengeran agak klise dan sebenarnya kalau aku sendiri kayak mendengarkan kayak gaya banget sih. Cuman ya balik ke Tuhan gitu loh. Karena istilahnya kadang-kadang kita ngerasa bahwa hidup kita ini kan kita hidup buat diri kita sendiri without realizing gitu, dan bahwa hidup ini ada yang memberi. Dan hidup kita ini tanggung jawab bukan atas diri kita sendiri, tapi tanggung jawab itu buat Tuhan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup semuanya itu kita bertanggung jawabin buat Tuhan. Semuanya itu harus dilakukan untuk Tuhan. Dan kayak makanya itu yang puji Tuhan bisa apa ya, got me back on track. Ya dengan itu, dengan aku fokus bahwa oh ya, I'm doing everything ini, aku melakukan segala sesuatunya ini buat Tuhan. That is my purpose. That is, ya itu tujuannya. That's what keeps me going, bahwa semua yang aku lakukan ini itu aku lakukannya buat Tuhan. Baru dari situ aku dapat pegangan lagi. Ya, karena pada akhirnya seperti yang kamu bilang, keluarga juga mendukung, tapi balik lagi itu hubungan antara kamu dengan Tuhan. Nah, apa sebenarnya visi dan misi kamu ke depan sih? Maksudnya apa cita-cita kamu sebenarnya gitu? Mimpi apa yang belum dicapai istilahnya? Mimpinya banyak banget ya. Cie. Salah satunya yang apa ya, yang kamu doakan saat ini? Yang aku doakan saat ini punya album sih. Amin. Album apa nih, foto? Banyak Amin, amin. Kamu ingin kayaknya punya album. udah 10 album aku kalau gitu. Jadi kamu pengen punya album? Itu maksudnya untuk, kalau itu jangka pendek ya. Oke. Jangka pendek dan untuk skala yang kecil. Cuman mungkin memang dari dulu kan memang menurut aku kan goal aku adalah gimana caranya aku bisa jadi berkat buat dunia. Yes. And by dunia I mean bener-bener dunia. Jadi So bangsa-bangsa. yes, bagi bangsa-bangsa. And then kayak dulu sebenarnya sebelum aku jadi maksudnya professional singer, nggak pernah kepikiran itu. And then begitu Tuhan bawa aku ke dunia ini, masuk di dunia entertainment as a singer, as a musician gitu kan, masuk di dunia musik yang sangat universal dan bisa dijangkau sama semua orang. I thought, ya ini caranya Tuhan untuk mewujudkan mimpi dan goal itu. Oke. Gitu. So like, ya, mimpinya itu sih, aku nggak ya yang paling utama itu lah gitu. Jadi short term ingin punya album, tapi long termnya kamu pengen dipakai Tuhan lebih lagi gitu ya. Nah, menjadi anak muda di dunia sekarang ini aja kan udah sulit. Plus kamu masuk dunia entertainment. Itu kan apa ya istilahnya, pressure-nya lebih banyak lagi. Nah, bagaimana kamu menghadapi itu semua gitu? Kamu masuk di dunia entertainment, plus kamu juga sebagai anak muda dengan penuh dengan tekanan-tekanan itu, ya. Jangan
Jangan dijawab dulu, karena kita akan kembali setelah yang Rehat satu dulu ya, ini. rehat. Saya dan Sean akan rehat dan minum-minum dulu. We'll be right back. Yuk teman-teman, mulai sekarang kita coba mendisiplinkan diri kita sendiri, terutama disiplin waktu, agar kedepannya kehidupan kita jauh lebih tertib dan tertata. Nih guys, gue kasih contohnya. Contohnya kita kalau lagi ngumpul sama temen-temen kita, biasanya kita lebih sering fokus kita terhadap gadgetnya. Nah, gimana caranya biar kita taruh dulu gadget kita, setelah itu kita lihat sekeliling kita. Gue ngajak buat teman-teman semua untuk belajar tidak selfish, tidak mementingkan diri sendiri, dan mau peduli buat orang-orang sekitar kita dan memberikan kasih kepada mereka sehingga mereka juga merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Saya mengajak teman-teman semua untuk menjadi sebuah media representatif, tunjukkan bahwa kalian bisa tidak terpengaruh oleh media luar dan memberikan dampak lewat postingan-postingan yang inspiratif dan mendukung dan membawa perubahan bagi banyak orang lain. Ayo guys, sekarang saatnya untuk kita jadi sebuah inspirasi dan untuk menjadi jawaban bagi setiap orang yang kita jumpai. Maka oleh sebab itu, jangan kita egois dan mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita harus saling peduli untuk menjadi sebuah inspirasi. Nah, sahabat muda, kembali lagi di acara yang sangat luar biasa, Inspirasi Muda, memberikan inspirasi buat Anda kaum muda. Bersama saya Marcella Lumowa yang dulu muda, sekarang masih muda, selamanya akan tetap berjiwa muda. Ada amin? Amin. That's right. Kamu aminnya yang semangat dong. Amin. Semangat. Saya masih bersama Sean. Nah, kalau Anda baru saja bergabung, Sean ini merupakan penyanyi Indonesia masih muda, usianya masih sangat muda, talentanya luar biasa, memenangkan runner up ya di salah satu ajang pemilihan apa itu istilahnya, kompetisi lagu ya, kompetisi talent nyanyi, search lah, ya. talent search di Indonesia. Terus juga secara akademis dia juga sangat luar biasa. Amin. Ya kan? Nah, lucunya dia tidak pernah terfikir untuk terjun ke dunia entertainment. Jadi penyanyi. Emang dulunya kan kamu kan pernah bilang sama papamu bahwa kamu ingin jadi musisi, benar nggak? Waktu SMP, waktu your dad asked you and you said I wanted to be a musician. Nah, apa di benak kamu ketika kamu bilang mau menjadi musisi itu, kamu apa di benak kamu? Kan kamu bilang kamu nggak berpikiran akan terjun ke dunia entertainment, akhirnya jadi penyanyi. Tapi yang kamu pikirkan saat itu apa? Sebenarnya waktu dibilang aku mau jadi musisi lebih ke di belakang layar sih. Karena kan aku itu SMP pas mau naik SMA dan aku kan belajar piano tuh dari kelas 5 SD. Jadi kayak emang sebenarnya ya jiwanya sebenarnya pemain musik gitu. Dan nggak pernah kepikir bahwa untuk jadi, maksudnya yang aku bilang aku mau jadi musisi itu bukan yang jadi performer gitu, tapi emang benar-benar jadi pemain musik, terus jadi composer gitu kan, bikin musik, bikin composition. Not necessarily nyanyi gitu. No, ya. bukan performing gitu. Saya juga bilang sama orang tua saya pengen jadi penyanyi, masalahnya saya nggak ada bakat, gitu. Jadi kurang didukung. Saya bilang mau jadi model, apalagi gitu ya. Kenapa nggak bisa jadi model? Apa? Bisa untuk masalahnya bajunya kebesaran semua. Iya. But anyway, pada akhirnya toh kamu kan ikut kompetisi. Nah, berapa alat musik sih yang kamu kuasai? sebenarnya main instrument aku kan piano. Piano. Terus waktu pas kelas 6 SD kayak berkembang belajar gitar sendiri. Nah, piano, gitar. Nah, karena aku belajar gitar jadinya I know the basic of bass. Waduh, bass juga bisa. Karena maksudnya itu kan berhubungan Iya, gitu. iya, Dan adik aku kan drummer. Nah, jadi kayak ya kita sharing ilmu lah gitu. So like I know a bit of drums gitu. Sama pianika. Oh, saya juga bisa pianika. Pianika terus apa namanya? Recorder ya. Itu suling Ya, itu, kalau di suling. zaman aku sih suling loh namanya. Aku nggak tahu kalau sekarang namanya recorder loh. Suling. Nggak tahu, aku juga nggak tahu sejak kapan disebutnya recorder pakai itu deh. Oke. Alat musik wajib loh. Oke, waktu sekolah ya. Iya. Nah, cuman kan pada akhirnya kamu terjun lah ke dunia entertainment. Nama kamu semakin dikenal setelah kamu menjadi runner up talent search di Indonesia yang very popular gitu. Nah,
Gimana perasaan kamu saat itu? Awkward sih rasanya. Soalnya kayak nggak tahu ya. Even sampai sekarang pun aku masih kadang-kadang ngerasa kayak itu mimpi gak sih? Soalnya kayak everything happens so fast dan itu benar-benar kayak itu nggak pernah ada di plan utama aku. Karena aku tuh sebenarnya anaknya masa scholar banget gitu, pelajar banget lah dan emang dari dulu emang how I plan my life itu bener-bener kayak akademis, maksudnya kayak ya aku bakal kuliah umur segini terus aku akan kerja di ini segala macam dan nggak pernah masuk di rancangannya aku, cuman itu dia ya, maksudnya manusia boleh berencana tapi kan Tuhan yang berkehendak. Betul. Kayak waktu pas kemarin selesai Idol pun juga bener-bener wow Tuhan kayak look where you've taken me to kayak Tuhan ini aku di mana, maksudnya kayak bawa Sesuatu aku yang di mana. apa ya, kamu belum pikirkan, tidak pernah kamu dengar sebelumnya. Ya kan kayak gitu ya. dari minggu ke minggu setiap kali namaku disebut gitu. Karena kan ya puji Tuhan waktu selama kompetisi aku nggak pernah masuk bottom 3. Bottom 3, betul. Cuma waktu pas sekalinya masuk bottom 3 langsung eliminasi. Ya, nah, yang lucu dari sisi eliminasi ini aku inget banget cerita karena waktu itu aku ngobrol sama mamanya Sean. Sebenarnya ketika dia dieliminasi, dia seneng banget katanya karena dia pengen pulang homesick, tapi ternyata dia diselamatkan. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Ya itu sih, ya itu dia kan makanya kita manusia apa yang kita karena ya itu aku emang udah homesick dan pengen pulang balik. Karena kan aku anak rumahan banget, anak sekolahan banget, and kayak being away from my mom and dad and brothers and sisters itu kayak it's really hard for me gitu kan. Dan aku yang paling kecil gitu di situ, so it's berat banget gitu. Jadi seneng dong ya waktu dieliminasi. Waktu itu sebenarnya makanya aku nggak nangis sama sekali. Kayak kalau orang-orang nonton sampai sekarang video di YouTube tuh kayak nangis tuh nggak ada. Aku malah kayak gitu. Terus kayak karena memang kan waktu itu sebenarnya planningnya harusnya aku berangkat ke Sydney untuk S1-nya kan karena beasiswanya itu buat S1 harusnya diambil bulan Juli itu. Nah jadi aku pikir oke, aku eliminasi berarti aku berangkat ke Sydney. Cuman ternyata waktu bulan oke Tuhan berarti belum selesai sini. Baiklah. Ternyata Tuhan tahu yang lebih baik ya. Nah, kembali ke pertanyaan aku sebelum break tadi. Menjadi anak muda usia kamu itu kan, itu aja udah sulit gitu loh. Banyak anak muda yang mengalami krisis identitas walaupun kamu tidak mengalami itu. Tapi being a young adult itself aja udah berat. Yeah. Plus kamu terjun ke dunia entertainment. Yang kita tahu di dunia entertainment itu istilahnya pressure-nya lebih banyak lagi. Nah, bagaimana cara kamu melewati hari-hari kamu atau waktu-waktu kamu itu dengan kamu punya apa ya tekad yang kuat atau supaya kamu tidak jatuh ke godaan-godaan gitu. Itu sih mungkin yang paling pertama ngedekatin diri sama yang ngasih berkat sih maksudnya. Menurut aku itu yang paling penting sih relationship with God. Mungkin memang kalau aku pribadi sih lately aku jujur aja maksudnya ngerasa memang belakangan ini aku agak bukan menjauh ya maksudnya memang iya menjauh sih sebenarnya. Mungkin karena kesibukan gitu. Iya jadi kayak cuman sebenarnya nggak boleh ada excuse. There's no excuse for that dan itu sebenarnya yang memang kuncinya itu itu that's the only key Hubungan dengan untuk Tuhan. bisa menjaga segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya itu hubungan sama Tuhan dan kalau itu bisa dijaga yang lainnya ngekor sih. Betul. So, artinya kamu rooted di apa yang Tuhan katakan ke kamu gitu ya. All the word of God dan lain-lain. Ya, dulu aku punya kebiasaan. My favorite question word was why. Why? Okay. Why? Selalu tanya Kenapa? Aku kayak Kalau anak zaman sekarang nih atau kini kenapa sih? iya kenapa gitu. Kayak misalnya ya kalau sama orang tua gitu kan sama mom dad kalau ditanya misalnya disuruh apa ini kenapa emang kenapa mom gitu kenapa dad gitu. Terus kayak aku dulu selalu kayak gitu juga maksudnya sama Tuhan. Misalnya there's something happen in my life terus aku selalu tanya kayak why God? And then I get to the point aku sampai pada titik di mana aku sadar bahwa itu hak prerogatifnya Tuhan. Bahwa he can do whatever he's willing to do because he's God. Dan ya itu maksudnya semenjak aku belajar untuk apa ya tidak bertanya kenapa lagi sama Tuhan, justru di situ malah segala sesuatunya berjalan apa ya dengan smoothly. It's like apa ya kayak apa yang dulu ngerasa kayak
membebani aku, malah justru kayak ya udahlah, I'm just going with whatever you're Jadi planning. daripada kamu nanya kenapa kamu jalanin aja, obey gitu ya. Iya. Taat gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya banyak sekarang anak muda yang look up dong ke kamu ya. Menurut kamu apakah kamu sudah memberikan inspirasi buat mereka? Kalau memang iya, kira-kira apa sih yang pengalaman-pengalaman kamu yang kamu bagikan buat anak-anak muda itu yang bisa jadi pelajaran buat mereka? Well, aku kan nggak bisa ngomong ya apakah aku udah inspire orang-orang apa belum. Iya, but at least Cuman apa kayak yang kamu mau transfer ke mereka gitu? ya aku sih nggak pengen muluk-muluk. Aku cuma pengen mereka bisa ngelihat Tuhan di dalam hidup aku. Maksudnya from the way I live, bahwa dia ada Tuhan di dalam hidup dia gitu. Dan ya puji Tuhan actually banyak banget pengalaman yang aku kan maksudnya ya kalau melakukan sesuatu kayak nanggepin fans atau apa kayak gitu kan, I treat them as my friends, sama bener-bener my friends gitu, karena ya itulah gitu, bukan maksudnya nggak yang superior atau gimana. Dan nggak pernah aku beda-bedain gitu. Orang kan banyak yang tahu, oh iya Sean ini Christian, terus papanya pendeta gitu kan. Dan ya puji Tuhan banget gitu, banyak kayak orang fans aku nih sebenarnya mereka bukan orang percaya, mereka nggak tahu kebenaran, tapi mereka bilang gitu sama aku bahwa aku menginspirasi mereka, and then bahwa yang kedekatan aku sama Tuhan itu jadi apa ya, semacam patokan lah buat mereka gitu. Mereka melihat bahwa wah ternyata kalau misalnya istilahnya kita serahin semuanya sama Tuhan, saya that's how your life is going to be. And then salah satu hal kecil yang menurut aku moving banget itu adalah kayak ini kan udah mendarah daging sama aku, kayak kalau aku ngomong puji Tuhan, or like kalau Tuhan menghendaki, Tuhan berkati, kayak gitu, maksudnya those phrases. Dan itu pun sekarang jadi penggemar aku pun juga kayak mereka jadi kebawa bahasa itu, padahal mereka bukan orang percaya gitu. Tapi malah ngomong, hai Kasian, apa kayak iya Tuhan berkati ya. Terus kayak ngomong kalau Tuhan menghendaki, puji Tuhan, I'm like, Jadi itu udah apa ya, maksudnya kayak kamu memang membawa mereka pada akhirnya you don't have to force them, tapi ya itulah, itu namanya kasih ya. Iya, kasih. Kamu tidak membedakan. Dan satu hal buat aku, kebenaran itu nggak bisa dipaksakan dan tidak perlu dipaksakan, because truth will always speak for itself. Yang gini kita menyampaikan kebenaran. Masalah orang mau percaya atau enggak itu hak mereka. Tugas kita cuma menyampaikan kebenaran aja gitu, apa yang kita percaya. Tapi kita nggak bisa paksa orang untuk percaya. Cuma ya itu sih, I try my best untuk bisa gimana, Tuhan aku cuma pengen pokoknya Tuhan pakai aku untuk jadi berkat, untuk bisa inspire siapapun itu, background apapun itu. Nah, apa yang ingin kamu katakan lah atau encourage anak-anak muda di luar sana dengan berbagai macam mungkin beban yang mereka hadapi, dengan mungkin banyak anak muda di luar sana yang lost juga banyak ya, yang tersesat. Kira-kira apa yang ingin kamu katakan ke mereka? Yang aku mau katakan itu bahwa kamu nggak sendiri, bahwa ada Tuhan dan Tuhan itu sayang sama kamu. Dari sebelum kamu terbentuk di kandungan ibu kamu, Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Itu aja. Dari situ aja kamu harusnya sudah tahu betapa sayangnya Tuhan sama kamu, dan nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya. Karena justru kadang-kadang Tuhan mengizinkan masalah untuk terjadi dalam hidup kita supaya kuasanya Tuhan bisa nyata dalam hidup kita. Jadi don't be afraid, jangan pernah takut, jangan pernah merasa putus asa, jangan pernah merasa rendah diri, karena kamu gak sendiri di dunia ini dan semuanya itu ada di bawah kontrol Tuhan. Dan jangan lupakan itu, gitu. Jangan pernah merasa bahwa hidup ini punya kamu sendiri, tapi ingatlah bahwa hidup kamu ini dijalani itu untuk Tuhan dan bersama Tuhan.
That's right. Terima kasih Sean ya. Mungkin kalau saya bisa sum up nih sahabat muda bahwa memang it's not easy being a young adult ya, tidak selalu easy tapi juga ada beban-bebannya. Tetapi seperti Sean bilang bahwa yang terpenting adalah hubungan dengan Tuhan. Mau kanan kiri seperti apa, kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita mengikuti jalan yang benar. Apalagi kalau anak muda itu kan tendensinya tuh pengen kekinian begitu ya. Coba dicek membuktikan dulu, diri, betul kekinian membuktikan itu diri. sesuai nggak dengan ajaran Tuhan, sesuai nggak biblical nggak begitu kan ya. Oke, ada satu ayat nih Sean ya yang menjadi pegangan saya ketika saya masih sedikit lebih muda dari sekarang ya. Tapi ini menjadi rema gitu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, this has been Marcella Lumowa yang... Aku juga punya ayat. Oke. Oh, sebelum saya tutup, dia juga punya ayat. Silakan. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yes. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amen. Amen. Oke. Sebentar lagi Sean akan bergabung dengan apa sih nama band kamu itu? Kan tadi Ini apa? namanya? One Take Oke. One Take Oke ya. Dan Sean ini merupakan satu-satunya yang paling tua Iya, yang di paling band keriput, tersebut paling ya. kering. Oke, terima kasih sahabat muda. Thank you Sean, sukses terus untuk Thank karirnya. you. God bless you. God Tetap bless you jadi too. inspirasi buat Amen. anak-anak muda lainnya Amen. ya. Oke, this has been Marcella Lumowa yang dulu muda, sekarang masih muda. Selamanya akan tetap berjiwa muda. Ada amin? Amin. Alright, bye. Silakan Sean. Kembali ke Minum dulu ya. Oh, silakan. Aus ya, penyanyi aus. Penyanyi bagus. Bye. Bagai mentari bersinar di indahnya pagi adalah hidup
Hidupmu indah bila kau tahu jalan